Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek aplikasi dari IDN, yaitu proyek aplikasi payroll gitu ya, semacam aplikasi perusahaan untuk absensi teman-teman. Jadi seperti ini tampilan dashboardnya ya. Di sini ada nama akunnya, kemudian button untuk sign out, dan untuk tampilannya kita pakai filamen ya, generasi kelima. Oke, jadi di sini ada beberapa, ini dashboard admin ya. Oke, jadi di sini kita lihat ke halaman attendance. Jadi ini halaman eh, daftar kehadiran pegawai ya. Di sini ada tanggalnya, ada nama pegawainya, ada jam masuknya kapan, kemudian jam keluarnya, dia statusnya terlambat tepat atau tepat waktu. Kemudian di sini ada view, ada edit. Coba. Nah, seperti ini rinciannya. Sini ada nama si penggunanya atau nama pegawainya. Di sini ada jam kerja selesainya dia kapan, ada latitude dan longitude juga. Oke. Kemudian di sini ada menu edit. Di sini kita bisa ngedit si pegawainya ini, misal namanya gitu. Dia selesai kerja kapan, dia mulai kerja kapan, itu bisa diedit di sini. Bisa di delete juga dia. Jadi misal dia udah nggak kerja di perusahaan ini lagi, kita bisa uh, delete akunnya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa save change kalau misalnya udah selesai ngedit si usernya. Nah, ini udah disimpan ya ke database-nya. Oke. Di sini juga ada menu presensi teman-teman. Jadi misal si pegawainya ini mau absen gitu, dia udah datang, bisa tag lokasi. Kemudian ketika udah muncul tombol ini, kalian bisa submit presensi kehadirannya. Nanti langsung kekirim ke ini, ke database-nya. Kita di redirect ke halaman ini lagi. Nah, jadi si adminnya ini tepat waktu ya. Misal kalian udah selesai kerja nih, kalian presensi lagi, tag location, kemudian submit. Nanti muncul durasi jamnya ya, jam kerjanya. Ini ada yang 1 jam 40 menit. Kemudian di sini ada new attendance. Nah, kayak gini. Misal kalian mau buat eh, daftar kehadiran baru gitu, kalian bisa buat di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita beralih ke halaman web. Jadi ini sebenarnya misalnya si pegawainya mau izin libur gitu, kalian bisa lihatnya dari sini gitu. Misal si adminnya ini mau libur, mau izin libur gitu, kalian bisa buat di sini. Misal mulai liburnya dari tanggal 22 ke tanggal 30. Kemudian pilih nama kalian. Nah, yang bedakan, nah kalau admin ini bisa milih ini ya, statusnya teman-teman. Jadi misalnya masih pengajuan atau disetujui atau ditolak gitu, itu bisa di kontrol oleh admin ya teman-teman. Di sini ada kolom reason ya atau alasan kayak gini. Jadi misal alasannya, nah kemudian create. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi statusnya masih pending ya, si pengajuan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di daftar izinnya ada dua sekarang. Ada si admin yang izin di tanggal 7 Mei sampai tanggal 10. Kemudian ada izin yang kedua dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 30. Misal statusnya diubah jadi approved atau diterima ya. Nah, nanti dia akan berubah statusnya seperti ini jadi hijau. Sementara kalau di reject atau ditolak ya, kita lihat.
sampai notifikasinya muncul dulu ya. Nah, ini notifikasinya sudah tampil ya. Nah, jika ditolak nanti eh, statusnya berubah jadi merah. Seperti ini untuk halaman izin ya. Kemudian ke halaman office ya. Jadi di sini ada kantornya ya. Di sini kantor apa yang digunakan oleh si pegawai-pegawainya ya. Jadi di sini baru satu kantor aja, kantor pusat. Nah, di sini ada eh, latitude-nya, ada longitude-nya, ada radiusnya. Kalian misal kalian mau nambah kantor baru itu bisa juga dari tombol ini. Nanti kalian kasih namanya, kasih radiusnya mau berapa meter, kemudian latitude-nya, longitude-nya juga. Biasanya sudah ini otomatis terisi sih. Misal nama kantornya, misal kita pilih acak aja deh. Gitu, Kak. Nah, si latitude dan longitude-nya akan otomatis terisi ya teman-teman. Nah, jadi sekarang ada dua kantor. Nah, ada kantor pusat, ada kantor cabang. Oke teman-teman, di sini ada menu view untuk lihat rinciannya. Kemudian ada menu edit juga untuk edit kantornya. Kita ke halaman schedule. Ini halaman pertama schedule ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa schedule eh, si pegawai-pegawainya. Di sini ada nama pegawainya, yaitu statusnya WFA atau enggak. WFA tuh work from anywhere ya. Dia bisa kerja dari mana aja. Ada shiftnya dia shiftnya pagi semua ya. Pagi ini siang sore. Kemudian kerjanya di kantor mana dan di sini statusnya di band atau enggak. Sini kalian bisa view misalnya yang ini kan bisa lihat rinciannya gitu loh. Dia shiftnya shift apa, dia update kapan, kantornya di mana, nama siapa, kemudian dibuat di tanggal berapa, kayak gitu. Coba kita cobain yang ini misalnya di Bennett gitu. Nanti dia, nah seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke shift ya teman-teman. Jadi di sini ada daftar shiftnya gitu ya, shift perusahaannya. Di sini ada shift pagi, shift siang sore, ada shift malam, dan di sini ada eh, jam mulainya ya, sampai jam selesainya kapan. Shift pagi dimulai dari jam 7:10 sampai 12:35. Dan siang sore serta malam juga punya waktunya masing-masing. Seperti yang tadi kalian bisa melihat rincian dan edit ya. Misal edit, nah di sini kalian bisa edit nih shiftnya, namanya jadi shift apa, kemudian eh, jam mulainya kapan dan jam selesainya kapan gitu. Nah, ketika kalian udah selesai ngedit, kalian bisa save change gitu atau kalau batal kalian bisa cancel aja. Kalau kalian mau hapus shift pagi gitu, kalian bisa delete aja teman-teman. Nah kayak gitu. Oke. Kemudian kita ke user atau si pegawai-pegawainya. Nah di sini ada daftarnya ya. Seperti tadi ada tabel. Di sini ada nama pegawainya, ada emailnya teman-teman, ada role-nya ya atau dia tuh perannya apa. Ini karyawan, ini ada super admin. Kemudian sini ada avatarnya atau foto profilnya ya. Kalian di sini bisa edit, bisa view, sama seperti yang tadi kita kita cobain aja. Nah, ini rinciannya ya, namanya Arya. Emailnya diverifikasi kapan, diupdate kapan, di ini alamat emailnya dibuat kapan, seperti itu teman. Lalu kan kalian juga bisa edit gitu. Misalnya yang kita edit, di sini kalian bisa edit namanya, eh, alamat emailnya, kemudian verifikasi emailnya kapan, passwordnya apa, kemudian perannya apa, dan avatarnya juga apa. Kan bisa edit, kemudian jika selesai kan bisa save change aja, seperti itu.
Nah, di sini juga ada fitur hitung gaji ya teman-teman. Ini salah satu fitur baru dari aplikasi ini. Misalnya kita kita misalnya kita pilih akun yang ini gitu teman, si pegawai yang ini. Kita hitung gaji dia dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Kita hitung ini. Nah, nanti akan keluar durasi kerjanya dia itu berapa jamnya, berapa menitnya, berapa detiknya, nama dia juga siapa, status jabatannya dia tuh apa. Kemudian gaji pokoknya per jam berapa, sekitar 35.000 per jam ya. Dan gajinya segini ya, teman. Seperti itu untuk fitur hitung gaji. Kemudian di sini kalian bisa membuat pegawai baru gitu. Jadi misal di perusahaan ini ada pegawai baru yang melamar gitu, kalian bisa buatkan akun gitu untuk presensi online dia. Kemudian di sini ada jabatannya. Di sini ada kalau di perusahaan ini ada jabatan super admin ya dan karyawan gitu. Jadi yang bedakan itu super admin bisa melihat semua parameter yang ada di aplikasi ya gitu. Kayak misalnya ngedit tadi gitu, hitung gaji itu bisa ya. Sementara kalau pegawai itu nggak bisa teman-teman. Fungsinya terbatas. Kita kita praktekin langsung aja ya. Kita lihat. Kita login pakai akun pegawai. Nah, jadi ketika kalian masuk ke aplikasi ini kalian harus login dulu ya teman-teman. Nah, ini nama akunnya. Nanti kalau kalian misalnya mau logout lewat sini, ini ada nama filamennya ya. Jadi aplikasi ini kalau kalian login pakai akun pengguna ya atau akun pegawai, kalian hanya bisa melihat beberapa parameter aja, beberapa tampilan ya, seperti kehadiran gitu, dan fungsinya pun terbatas hanya untuk presensi. Tapi tabel tetap ditampilkan gitu, kayak tanggalnya tanggal berapa, nama pegawainya, si Teguh tadi, jam masuknya kapan, jam keluarnya kapan, statusnya terlambat atau tepat waktu gitu, dan di sini cuma bisa view ya, nggak bisa ngedit. Nah, seperti ini. Itu karena kita batasi si pengguna ini dengan middleware gitu. Jadi kita udah mitigasi hal itu. Nah, kan kalau admin kan bisa melihat semuanya ya, kan bisa ngedit, bisa delete gitu. Dan kan itu karena admin kan ya, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau user itu terbatas banget teman-teman. Cuma bisa itu kan cuma bisa lihat doang gitu. Walaupun misalnya dia datang nih, dia mau absen, bisa tag lokasi, kemudian submit presensi kehadiran, nanti data berhasil dibuat gitu teman-teman. Dan untuk fitur hitung gaji juga sama ya teman-teman. Yang bisa akses cuma admin gitu ya. Karena gaji kan sifatnya sensitif ya teman-teman. Jadi kita sudah mitigasi hal tersebut dengan middleware gitu. Dan untuk teknologi yang saya pakai dalam pembuatan aplikasi ini ada Laravel ya versi generasi ke-12, kemudian ada Livewire ya untuk fitur hitung gaji tadi, kemudian ada Tailwind ya, Tailwind bukan, Filament, Filament untuk tampilannya teman-teman. Seperti ini ya. Dan ini database-nya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman database-nya, masih pakai MySQL. Kemudian untuk codingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan pada eh, video kali ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.